Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Kebetulan saya dapetin kartu grafis ini unit aja ya. Unit aja dari brand Gigabyte ya. Jadi seri GeForce Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR5 ya guys ya. Jadi ini untuk seri touring dari Nvidia. Di sini saya dapetin seri dari brand Gigabyte guys, dual fan, WindForce ya, dan auto fan control tentunya untuk kipas dari WindForce ini. Kemudian untuk heatsinknya berwarna chrome dan ini masih bersih banget, kinyis-kinyis ya guys ya. Untuk kartu grafisnya masih bersih banget dan kinyis-kinyis, bisa Express 3.0. Kemudian yang istimewa dari kartu grafis ini, dia nggak perlu adanya pin power tambahan nih guys. Dia tidak memerlukan pin power tambahan. Di sini ada emboss tulisan GeForce GTX dan Gigabyte. Kemudian heatsinknya juga compact banget serta high quality komponen tentunya karena dari brand Gigabyte. Dan ini di bagian egg house-nya sangat-sangat compact juga ya. Untuk saluran pembuangannya di sini sangat minimalis seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di bagian display, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah display yang sudah gold plated, yaitu ada 2 buah HDMI dan 1 buah DisplayPort ya. Dan platnya juga kinyis-kinyis banget guys, masih kinclong. Yang istimewa dari kartu grafis ini, garansi resminya dari Nusantara Jaya Teknologi itu masih berjalan ya. Ini akan berakhir di bulan, expirednya sih di bulan 9 2023 ini ya, September 2023 ini. Oke, untuk serinya seperti ini guys. Ini unit tahun 2020 JV ya, JV N1650 OC Edition 4GB GDDR5. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung menuju PC dan kita akan tes ya guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal pasang kartu grafisnya. Kita bakal pasang di port PCIe ya. Aku pasang mic dulu guys. Oke, kita pasang di port PCI Express tanpa pin power ya. Jadi super duper hemat daya guys. Ini belum aku coba dari unboxing. Langsung aku coba saat ini di video ini juga. Sekalian tes ya guys ya. Oke, di tes kali ini kita pakai DisplayPort ya. Kita gunain DisplayPort. Kemudian di sini kita supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Sudah kita pasang tanpa pin power tambahan ya. Jadi langsung bisa kita nyalakan aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantul jewel. Xiaomi Soro. Oke, kipasnya muter dengan sangat senyap guys. Di sini untuk thermal design powernya di 100 watt ya, kurang lebih ya, untuk starting ya angkatan. Dan display juga udah tampil ya, bisa dilihat. Oke, wattmeternya di kisaran 100-an ya untuk angkatan ya. Oke, kita langsung menuju ke display sambil menunggu driver bisa terload dengan baik nih guys. Sambil kita tunggu resolusi layarnya berubah ya. Ciri-cirinya nanti dia akan berkedip ya. Akan berkedip dan resolusinya berubah menjadi Full HD. Ini saya tes per 3 Februari hari Jumat ya. Jumat Barokah jam 13.42 siang. Oke, sambil kita nunggu starting up-nya ya. Kalau kita intip kartu grafis berada di 33 derajat Celcius guys. Mantap guys, 33 derajat Celcius yang berwarna hijau. Yang berwarna kuning ini prosesor ya guys ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Mantul jewel terkuul-kuul. Kita tunggu sampai berkedip dan resolusinya berubah menjadi Full HD dan tentunya hurufnya nggak akan gede-gede gini. Artinya bahwa kartu grafis terdeteksi dengan baik ya. Dan suhunya sudah fix adem nih guys, 34 derajat Celcius. Kondisi di start awal kita nyalain PC, dia stabil di 33-34 derajat Celcius.
Dan di PC ini saya udah update driver untuk Nvidia. Kemarin sudah saya tes untuk beberapa kartu grafis di versi 528 ya. Ini udah berubah resolusi layarnya, bisa dilihat guys di layar. Oke, resolusi layar udah Full HD. Kita ya G-Sync compatible connected. Kita lihat untuk FPS-nya di 165 Hz ya frekuensinya. Oke, kita jalanin aja untuk tesnya. Kita buka software pendukungnya. Di sini ada kartu grafisnya, idle suhu terendahnya 33 derajat Celcius. Kita reload langsung ya. Kemudian GPU Z juga kita reload. Dan nggak lupa pula kita buka 3D Mark ya, 3D Mark dari Steam. Oke, untuk MSI Afterburner kita reload juga. Yes, jadi ini sambil aku record guys, supaya kita bisa tahu bagaimana performa kartu grafis ini secara optimal di tampilan layarnya ya. Oke, kita pasin di bagian kartu grafis Nvidia nya. Oke, di sini sudah tampil ya. Suhunya saat ini berada di 36 derajat Celcius dan kipas kondisinya kita cek udah idle ya. Kipasnya udah idle karena dia mengadopsi teknologi Zero RPM. Kita langsung look up aja untuk spesifikasi kartu grafis ini ya. Kita cekidot guys, cekidot ya. Gigabyte GTX 1650 OC Edition ya. Untuk seri OC Edition nih, touring tentunya TU117 dengan jumlah render texture mappingnya 32/56 dan memiliki 896 shader core ya. Direct supportnya udah 12_1, dia berjalan di PCI Express 16 kali. Support 3.0 tentunya ya, Supendro dari Gigabyte. Ini ada kodenya. Kalau mau membaca kodenya device-nya itu biasanya di 8 digit terakhirnya ini, GPU device ID. Kemudian dia memiliki bus width 128 GB per second ya untuk seri DDR5 Samsung 4 GB guys. Jadi VRAM-nya ini Samsung 4 GB, 128 bit untuk bus width-nya, dan bandwidth-nya juga 128,1 GB per second. Udah bisa pakai driver terbaru 528.24 DCH Windows 10 64 bit WHQL tentunya ya. Kemudian base clock-nya di 1485, memory clock-nya 2001 dan boost clock-nya di 1710 MHz ya. Kenceng ya, mantap ya. Kartu grafis ini dual slot, board desainnya dengan panjang 19,1 cm, lebarnya 11,2 cm dan tebalnya 3,6 cm. TDP-nya 75 watt dengan suggested power supply 250 watt. HDMI-nya udah versi 2.0 dan display portnya 1.4A. Jadi dia memiliki 3 display ya untuk tampil di layar kita. Oke, kita akan jalanin tes pakai Firestrike di Preset 1080 sambil kita record guys. Kita lihat bagaimana performanya. Oke, GPU power idle-nya di 17-16 watt, minimalnya di 8 watt ya untuk thermal descent power ya. Kemudian untuk suhu saat ini di 37 derajat Celcius ke 38, dimana kipasnya standby ya di 0 RPM ya. Untuk perputaran kipasnya, kita akan langsung tes kartu grafis ini di preset 1080 menggunakan benchmark Firestrike ya guys ya. Oke, Firestrike graphic test 1 berjalan. Kita lihat. Mantul jewel. Di sini terlihat load di 97% ya, dengan temperatur di 48 derajat Celcius dengan FPS yang didapat di 45, mulus banget bisa dilihat ya untuk renderingnya. Dan average FPS-nya saat ini dapetin di 40 FPS. Dan suhunya juga sangat dingin guys, menggigil di 53 derajat Celcius untuk full load 97%. Kita lihat frame-nya udah 1000, 1100, 1200 ya. Jadi dia achieve 1200 frame untuk menjalankan Firestrike Graphic Test 1. Jadi tetap spesifikasinya jauh lebih tinggi daripada seri The Neck Lord Cesplengnya sekarang ya, 1050 Ti. Oke, lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Di sini kita tes dengan load start di angka 97-an, dia stabil di 97-an dengan VRAM terpakainya 1,5 GB dari 4 GB yang tersedia, dengan memori clock-nya berjalan di 4 GHz dengan core clock-nya di 1900 ya, antara 1800 sampai 1900
MHz. Kipas sudah muter nih guys, karena udah achieve di 58 derajat Celcius ya, mendekati 60. Dia berputar di 60% RPM atau 1700 RPM, 60% RPM atau 1700-an, dengan achieve saat ini posisi average FPH di 36 dan performanya juga mulus ya guys. Suara kipasnya super duper senyap guys, mantap. Oke, jadi kartu grafis ini tentu hemat daya ya, karena tanpa pin power tambahan. Idle-nya di 8 sampai 28 watt thermal design power. Oke, lanjut untuk prosesor tes ini, CPU tes. Untuk CPU tes ini ya sebenarnya overall keseluruhan dari komponen MOPU prosesor yang kita pakai ya. Di sini dia berjalan di 70-an fps dengan temperatur kartu grafis sudah idle di 30% performance, jadi turun di 46 derajat Celcius ya. Oke, mantap jiwa, terkawa-kawa. Lanjut tes terakhir menggunakan combine test. Untuk seri 1650 ini bakal dapat berapa fps ya? Untuk 1050 Ti bisa achieve di 14 fps. Kita untuk komparasi untuk seri 1650 DDR5 ini dapat berapa nih? Oke, 89, 41, 14 fps. 15 ya, 15 fps guys. Jadi karena ini sambil kita pakai buat recording ya, jadi performanya saya rasa sih tetap mantap guys untuk seri touring ya. Untuk GPU dengan arsitektur touring ini, kita lihat bagaimana performanya. Graphics score di 8000-an, 8700 sekian, dengan Firestore score di 8030, dimana average score di 9300-an, dan combine score di 3000-an. Estimated untuk game performance saat kita bermain GTA di settingan 4K dia dapat 30 fps, sedangkan di 1080p atau Full HD dia bisa achieve 150 plus fps ya. Kartu grafis ini juga stabil. Kalau kita lihat frekuensinya stabil saat menjalankan Firestore, dia stabil di 4,4 sekian GHz. Intinya minimal di 3,6 ya, 3,5 GHz. Dan suhunya juga adem banget untuk kartu grafis ini. Saat tes pertama achieve di 55 derajat, dan tes kedua achieve di 60 derajat di 39 fps-an, dan tes terakhir di 56,78 derajat. Jadi suhu tertingginya hanya menyentuh 60 derajat Celcius aja guys, dan kipasnya juga udah langsung idle aja di 0 RPM. Kalau kita lihat perputaran maksimal kipasnya di 62% atau 1900-an, dan kartu grafisnya lebih cenderung sering di 0 RPM ya, idle seperti itu. Jadi overall untuk performa kartu grafisnya mantap nih guys. Jadi dia berjalan di GPU clock 1995, memory clocknya di 2000-an, dan suhunya juga adem di 35, 42 dan 59 maksimal, dan overall performa juga mantap. Kesimpulannya kartu grafis ini hemat daya, walaupun dia tanpa pin power, tapi dia bisa boost clock sampai dengan memorinya 2 GHz, dengan performa juga sangat-sangat mantap ya. Tanpa pin power hanya butuh 67,5 watt aja untuk full load seperti itu. Untuk overall performanya mantap, garansinya juga masih jalan sampai Agustus, expirednya sih di September 2023 seperti itu. Oke, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.